Sebelumnya, Om Swastiastu, Om Wignamastu Lima Sidam. Perkenalkan, nama saya Imade Sajarma Yuda dengan MPM 2012110011 dengan kelas 1 TI P34. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, yang mana saya dapat menyampaikan Dharma Wacana kali ini yang bertemakan bahagia itu sederhana. Setiap orang pasti menginginkan hal tersebut. Mengapa itu bahagia? Dan bagaimana caranya bahagia? Namun kita jauh dari kata tersebut, terkadang kita, namun tak dengan apa yang kita rasakan sekarang pada ucapan tersebut kali ini. Dengan kata segala kesibukan dan aktivitas, terkadang kita lupa untuk bagaimana caranya untuk bahagia. Baik, selama ini kita sering membaca atau melihat di sosial media, memiliki teman atau sahabat yang terlintas dalam suatu seseorang sedang mengupload temannya di pinggir sawah atau dengan caption bahagia itu sederhana ya. Mengapa kita bisa bahagia tersebut? So, jangan lupa, marilah kita bahagia apa yang kita miliki sekarang. Demikian kurang lebih curahan hati seseorang yang merasakan betapa sederhananya bahagia itu. Marilah kita kembali ke pertanyaan pertama, mengapa kita harus bahagia? Karena bahagia adalah tujuan kita dapat sadar dengan apa yang kita miliki sekarang ini. Kekayaan, rupa, kemewahan, gelar atau jabatan lainnya. Kita berpikir sudah mencapai tujuan. Ternyata tidak, namun kita renungkan dengan penuh kesadaran, maka semua itu hanyalah sebuah alat bantu kita untuk menggunakan mencapai tujuan. Begitu juga hal yang lahirnya kita ke dunia ini merupakan sesuatu media untuk kita digunakan mencapai dalam tujuan hidup, yaitu kebahagiaan lahir dan batin. Kelahiran manusia dalam pandangan Hindu adalah sebuah kesengsaraan yang disebut sebagai samsara atau purnabawa. Namun memiliki kelahiran pula manusia diberikan kesempatan untuk mencapai tujuan. Sesuai dengan agama Hindu yaitu Moksartam, Jagadita, Yaci, Iti Dharma, yang artinya mencapai kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan di rohani atau disebut dengan batin. Baik, pertanyaan yang kedua yaitu apa yang kita dapat lakukan sehingga kita bahagia? Apakah cukup hanya dengan mensyukuri kelahiran kita menjadi manusia? Tentu tidak. Untuk mencapai tujuan hidup, maka manusialah harus berkarma atau berbuat. Salah satunya kemampuan yang dimiliki manusia yang tidak dimiliki makhluk lain adalah pikiran atau ide. Pikiran sebagai alat suatu kelebihan dan juga sekaligus titik kelemahan pada manusia. Ketika ia tidak mampu mengendalikan pikirannya, pengendalian diri dan perkembangan terhadap pikiran menjadi sangat penting. Hal ini dapat dilatih melalui tapa, yoga, dan samadhi. Oleh karena itu, agar kita dapat merasakan kebahagiaan dalam hidup, maka pikiran harus senantiasa disucikan sebagai kita akan mampu berbicara dengan baik dan akhirnya pun kita dapat mampu melakukannya perbuatan yang jujur dan baik. Demikian untuk meningkatkan kualitas kehidupan kita di bumi ini, maka kita dalam Bhagavad Gita agar dapat menentukan 6 hal yang disebut dengan Sat Anu Darsanam. 6 kelemahan itu kalau tidak ditentukan dapat menimbulkan penderitaan. Yaitu yang pertama itu ada jama, ada pertiu, ada jara, dan wiadi. Yang kelima itu ada duka, dan terakhir itu ada dosa. Yang pertama itu ada janma. Artinya lahir ke bumi hendaknya dipahami sebagai kesempatan untuk memperbaiki lahir dan batin. Kelahiran ke bumi segalanya dipahami dengan baik melalui perenungan berdasarkan penunjuk kitab suci dan ilmu pengetahuan. Dengan perenungan itu akan diperoleh wawasan hidup yang baik dan benar. Dalam hidup ini kita mampu senantiasa berperilaku untuk berdasarkan dharma, maka kita suci menjanjikan
akan memperoleh kehidupan bahagia dan skala maupun niskala. Baik, yang kedua itu ada mertiu. Artinya siapa saja yang pernah lahir cepat atau lambat pasti akan mati. Kapan kita mati, yang penting kita hanya Tuhan yang tahu. Karena mati itu sudah pasti ditentukan sejak awal, agar mati kita untuk menurunkan umum mati secara wajar. Yang ketiga itu ada jarak, yang artinya umur tua, menjalani hidup tua ini dengan usia lanjut, bukanlah baru kita menentukan saat kita sudah tua. Menghadapi usia lanjut, hendaknya menentukanlah sejak dini mungkin. Perenungan itu yang dimaksud agar persiapan untuk menghadapi hari tua, baik mental maupun fisik, dilakukan dengan sebaik-baiknya. Yang keempat itu ada biadi, yang artinya sakit. Keadaan sakit itu tidak pernah diharapkan oleh siapa saja, tetapi sakit itu pernah singgah pada diri siapa saja. Baik orang mengatakan lebih baik mencegah daripada mengobati. Ini artinya mencegah timbulnya penyakit itu hendaknya dialami benar sejak awal. Mengapa? Karena kesalahan dari awal untuk memelihara kesehatan itu sangatlah amat sulit ditanggung kalau sudah tua. Yang kelima ada duka, yang artinya sedih atau derita. Dinamika hidup di bumi ini memang suka dan duka. Karena itu konsep hidup bahagia sastra suci agama Hindu mengatasi suka dan duka. Bhagavad Gita Sloka 11 ayat 15 mengatakan, sama duka sukam diram, yang artinya seimbang dan tangguhlah menghadapi suka dan duka. Dalam sloka tersebut menyatakan barang siapa yang seimbang dan tangguh menghadapi suka dan duka, ia akan mendapatkan hidup yang bahagia untuk mencapai surga. Yang terakhir itu ada dosa. Kata dosa berasal dari kata dus, yang artinya melemahkan atau merusak. Arti ini dalam hidup perilaku manusia yang melemahkan, bahkan sampai merusak adanya, yang menguatkan manusia senantiasa memikirkan dalam-dalam agar jangan berbuat untuk melemahkan dirinya dengan berbuat dosa, yang menjauhkan hidup ini pada bahagia, apalagi dosa, dengan merenungkan sebelum berbuat apa yang kita lebih mampu menghindari dari dosa. Dengan demikian, semoga melalui perenungan 6 permasalahan dalam hidup ini kita akan lebih siap dalam menghadapi segala cobaan kehidupan kita, sehingga apapun itu cobaannya, semoga kebahagiaan hidup akan selalu menghampiri pada diri kita sendiri. Bahagia itu sederhana. Ya, benar, bahagia itu sederhana. Bahagia itu yang kita yang menciptakan. Bersyukur atas apa yang kita peroleh dalam kehidupan ini. Bersyukur bukan karena kita bahagia, tetapi bahagia karena kita bersyukur. Demikian Dharma Wacana saya kali ini. Mohon maaf ada kesalahan kata. Mohon ampun pada Sang Hyang Widi Wasa. Saya akhiri dengan Parma Santi. Om Santi Santi Santi.